Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Mengenai tentang sholat id di tengah pandemi, apakah kita sholat di masjid, di lapangan, atau di rumah? Sholat id ini kan hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan, tidak bagus kalau kita tinggalkan. Maka hendaklah setiap muslim berusaha untuk melaksanakan sholat id ini. Cuma situasi kita tahun ini agak berbeda dengan yang lalu, karena tahun ini kita berhadapan dengan musim pandemi corona. Nah, sekarang pilihannya apakah kita sholat di masjid atau di rumah saja. Majelis Ulama Indonesia kan sudah mengeluarkan fatwa bahwa untuk daerah zona hijau atau yang grafik pandeminya itu sudah menurun, maka boleh melaksanakan sholat di masjid atau lapangan dengan tetap berpedoman kepada standar prosedur pencegahan COVID. Misalnya ada penyemprotan disinfektan, kemudian jemaah yang masuk diukur suhunya, cuci tangannya dulu, masing-masing bawa sajadah dan seterusnya. Itu boleh. Tapi kalau ini susah untuk diterapkan, maka lebih bagus kita sholat di rumah saja, ya, dengan menggunakan banyak kaidah atau dasar hukum. Misalnya dalam hadis atau dalam kaidah fikih disebutkan la dharara wala dirar. Kita tidak boleh mencelakakan diri dan mencelakakan orang lain. Kemudian ada juga menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Untuk saya pribadi, untuk situasi saat ini Makassar, Goa dan sekitarnya, itu lebih aman kalau sholat idnya di rumah saja. Demikian. Terus bagaimana caranya kalau kita sholat id di rumah? Prinsip dasarnya sebenarnya sama saja. Apa yang sering kita lakukan biasanya di masjid atau di lapangan, sama juga tata caranya kita sholat di rumah. Cuma mungkin bedanya kalau di masjid dengan di lapangan, khatibnya dengan imamnya bukan kita yang ngurus, kita tinggal jadi makmum saja. Nah, kalau di rumah ini yang jadi persoalan, kita harus yang berusaha mencari imam atau malah kita yang jadi imam. Jadi dikondisikan saja. Kalau ada kepala keluarga atau ada laki-laki dewasa, dia yang jadi imam untuk sholat id. Prinsipnya sama. Jadi pertama berniat untuk sholat id, kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah takbir kembali 7 kali, ya. Kemudian di rakaat kedua takbir 5 kali, dan setiap di antara takbir itu dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Kemudian setelah itu baca surah Al-Fatihah, kemudian baca salah satu surah yang mudah, kemudian gitu selanjutnya, ya. Tapi takbiratul ihram dan takbiratul intikal tidak dihitung dalam takbir itu. Nah, yang jadi persoalan mungkin adalah khutbahnya. Kalau memang ada yang bisa khutbah, silakan, mungkin 7 menit atau 5 menit, ya. Tapi kalau tidak ada yang bisa khutbah, tidak usah. Jadi cukup sholat saja, ya. Karena khutbah itu sendiri hanya pelengkap dari sholat yang sifat yang hukumnya juga tadi adalah sunnah. Jadi tidak merusak daripada pelaksanaan kita sholat. Jadi sholatlah di rumah. Yang penting jangan ditinggalkan. Demikian. Tentang takbiran, ada yang menyebutnya bid'ah. Mungkin yang dia maksud bid'ah di sini adalah bentuk takbirnya itu yang dipimpin oleh satu orang komando, kemudian diikuti oleh jemaah, atau takbir keliling, konvoi, yang memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Mungkin itu yang dimaksud dengan bid'ah. Tapi kalau takbirannya sendiri, takbirnya itu, lafaznya itu adalah disyariatkan. Al-Quran sendiri yang memerintahkan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Jadi hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, maksudnya bilangan bulan Ramadan itu
Dan kalau sudah sempurna, walitakabirullah, bertakbirlah kepada Allah. Jadi begitu selesai bulan Ramadan berakhir, maka malamnya itu kan sudah masuk tanggal 1 Syawal, maka disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Jadi takbirannya itu sendiri adalah syariat. Al-Quran memerintahkan. Cuma mungkin bentuknya itulah yang menjadi perbedaan. Apakah tadi harus persis sama dengan model takbir yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma mungkin untuk menjadi bahan perbandingan saja, bahwa batasan bid'ah dengan bukan bid'ah itu sebenarnya kan dari dulu sudah terjadi perbedaan pendapat. Mungkin kita masih ingat sejarah penulisan Al-Quran. Ketika perang Yamamah selesai kan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan itu. Kemudian melihat itu Sayyidina Umar bin Khattab khawatir kalau ini Al-Quran bisa hilang kalau ada lagi peperangan, karena para penghafal nanti banyak yang gugur, bahkan mungkin habis. Maka diusulkanlah Al-Quran untuk dibukukan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq waktu itu awalnya menolak. Apa alasannya? Karena hal ini tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau bahasa kita ya itu bid'ah. Jadi ini generasi awal saja sudah berbeda, tetapi alhamdulillah Al-Quran berhasil dibukukan. Jadi tidak usahlah terlalu risau dengan hal seperti itu, karena ada dalil umum. Yang jadi persoalan kalau memang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, laksanakan saja. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.